Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir, apa ya yang bikin kita manusia kok beda banget? Kenapa gitu kita terus berubah, nemuin hal baru, nggak kayak ya spesies lain? Nah, sumber kita kali ini, bab 2 dari The Rational Optimist, itu ngajak kita mundur jauh banget. Lebih dari 200.000 tahun lalu buat cari jawabannya. Kita bakal bahas nih, gagasan soal otak kolektif. Jadi intinya, bukan cuma otak kita doang yang gede, tapi kemampuan kita buat tukeran ide, buat spesialisasi. Siap ya? Yuk kita bongkar. Oke, jadi gini, ide besarnya. Pertukaran barang antar orang yang nggak ada hubungan darah, ya barter gitulah, itu ternyata lompatan gede banget, unik buat manusia. Dan ini mulainya udah lama banget loh, jauh sebelum 1000 tahun lalu. Ini nih yang bikin kita beda dari hewan pintar lain, kayak simpanse gitu, yang bisa belajar tapi budayanya nggak numpuk. Nggak kumulatif. Sumber ini malah punya analogi unik nih. Pertukaran itu kayak seks, tapi buat ide. Iya juga ya. Jadi kayak seks biologis, nyampur gen buat evolusi. Nah, pertukaran ini bikin ide-ide dari kepala beda ketemu, terus nyampur jadi inovasi baru. Kumulatif gitu. Oh, oke. Kayak misalnya roda ketemu baja gitu ya, jadinya gerobak yang lebih kuat. Presis. Atau software ketemu hardware, jadi komputer. Kalau nggak ada pertukaran ini, ide bagus ya udah, mati aja sendiri. Budaya jadi nggak maju-maju. Dan ini bukan cuma ngarang loh, ada bukti arkeologisnya. Menarik banget nih, sekitar 82.000 tahun lalu, di Maroko, di situs Grottes des Pigeons, itu arkeolog nemuin manik-manik. Manik-manik? Dari apa tuh? Dari cangkang siput laut Nasarius. Udah dilubangi sengaja, bahkan ada yang pakai pewarna oker merah. Ini kianya sih bukan cuma buat hiasan pribadi. Terus buat apa dong? Kuat dugaannya ya, buat alat tukar. Atau simbol status dalam jaringan sosial yang lebih luas. Nah, di waktu yang sama, batu obsidian, itu kaca vulkanik, juga mulai ditemuin jauh dari sumber aslinya di Afrika. Jelas banget kan ada jaringan pertukaran? Wah, oke. Nah, yang bikin makin penasaran kalau kita bandingin sama Neanderthal. Mereka kan otaknya gede tuh, mungkin malah lebih gede dari kita waktu itu. Iya, sering dengar gitu. Tapi anehnya, nggak ada bukti kuat loh mereka bikin perhiasan simbolik kayak manik-manik itu, atau dagang jarak jauh kayak nenek moyang kita di Afrika. Kayaknya emang ada yang beda nih, cara kita interaksi sosial dan ekonominya. Dari dulu banget. Jadi bukan soal ukuran otak aja ya, tapi lebih ke gimana kita pakai interaksi sosial itu. Terus, gimana persisnya sih pertukaran ini bisa bikin kita maju? Kuncinya apa? Nelayan. Oke. Kalau mereka tukeran hasil, daging sama ikan, kan dua-duanya jadi bisa lebih fokus ngasah keahlian masing-masing, ya kan? Oh iya, benar juga. Si Adam fokus berburu, si Os fokus mancing. Tepat. Dan ini jadi kayak lingkaran gitu, saling nguatin. Pertukaran bikin orang bisa spesialisasi, spesialisasi bikin orang jadi mikir, gimana ya cara bikin kail pancing lebih bagus karena dia fokus terus kan? Inovasi muncul dari situ. Betul, inovasi bikin produknya lebih bagus atau dia jadi lebih efisien. Nah, ini mendorong lebih banyak lagi pertukaran. Ini nih mesinnya kemajuan. Teknologi, kebiasaan kita, jadi bisa berubah cepat banget. Lebih cepat dari anatomi fisik kita. Tapi ada bagian yang menarik nih. Katanya, meskipun si Os itu lebih jago bikin kail, sekaligus lebih jago nangkep ikan dibanding Adam, tukeran itu tetap untung buat dua-duanya. Gimana tuh? Nah, itu dia intinya prinsip keunggulan komparatif. Nanti kan dirumusin sama ekonom David Ricardo. Kenapa bisa gitu? Karena dengan tukeran, mereka hemat sesuatu yang paling berharga. Waktu. Waktu yang bisa dipakai buat, ya istirahat kek, atau malah mikir inovasi lagi. Jadi tetap efisien. Oke, masuk akal. Tapi ya, semua inovasi sama spesialisasi ini butuh wadah lah istilahnya. Nggak bisa muncul gitu aja di ruang hampa. Perlu ada jaringan populasi yang cukup gede dan saling nyambung. Buat apa? Buat nyimpen dan nyebarin keahlian baru itu. Ini yang disebut otak kolektif. Otak kolektif. Jadi, ukuran jaringan dan koneksinya itu penting banget ya? Penting banget. Contoh paling ngenes mungkin kasus Tasmania. Dulu kan Tasmania nyambung sama Australia. Terus sekitar 10.000 tahun lalu permukaan laut naik, pulaunya kepisah. Terus gimana nasib orang di sana? Nah, dalam beberapa ribu tahun, penduduk pulau itu kehilangan banyak teknologi yang tadinya mereka punya. Kayak bikin alat dari tulang, jahit baju anget, bahkan kemampuan nangkep ikan. Loh, kok bisa hilang?
Mereka bukannya jadi bodoh gitu ya, tapi mereka kehilangan koneksi ke jaringan pengetahuan yang lebih gede. Otak kolektif mereka jadi nyusut karena isolasi. Sedih banget kan? Wah, iya ya. Kasian juga. Ini juga bisa ngejelasin kenapa kemajuan teknologi di awal-awal Afrika itu kayaknya lambat, kadang maju, kadang mundur. Atau sebaliknya, kenapa ada ledakan inovasi yang namanya revolusi Paleolitikum atas di Timur Dekat? Kapan tuh revolusi Paleolitikum atas? Itu periode sekitar 30-40 ribu tahun lalu. Ditandai kemajuan pesat banget di alat, seni, simbol. Nah, itu terjadinya pas populasi di sana udah mulai padat dan saling nyambung. Jadi jumlah orang sama koneksi itu, wah, krusial banget. Oke, jadi selain pertukaran, spesialisasi, koneksi jaringan, ada lagi nggak? Ada satu lagi nih yang penting banget buat ngerekitin semua. Kepercayaan. Kepercayaan. Maksudnya? Uniknya manusia kan, kita nggak cuma tukaran sama keluarga atau teman dekat aja, kita berani transaksi sama orang asing. Gimana coba bisa gitu? Iya juga ya. Kenapa ya? Nah, sumber ini bilang, kita punya kapasitas biologis buat itu. Ada loh eksperimen yang nunjukin hormon kayak oksitosin, itu bisa ningkatin rasa percaya kita ke orang asing pas lagi transaksi ekonomi. Jadi kayak ada dasar kimianya gitu buat kerjasama. Wah, menarik. Ada hormon kepercayaan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan menariknya lagi, tindakan tukaran itu sendiri kayaknya bisa ngajarin kerjasama dan bangun kepercayaan. Ada eksperimen teori permainan, namanya ultimatum game. Gimana tuh permainannya? Intinya, nunjukin kalau manusia itu cenderung ngehukum orang yang curang, bahkan kalau dia harus rugi dikit buat ngelakuin itu. Nah, ini kan mendorong norma sosial yang fair dalam jangka panjang. Jadi pasar itu nggak cuma butuh kepercayaan, tapi juga bisa bantu numbuhin kepercayaan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita simpulkan ya, kesimpulan utamanya dari sumber ini yang lumayan bikin kaget sih. Percikan kemajuan manusia itu intinya bukan cuma otak gede atau bahasa yang canggih, tapi justru tindakan sederhana. Mulai tukaran barang dan jasa, terus spesialisasi, itu yang nyalain api kecerdasan kolektif yang terus-terusan dorong inovasi sampai sekarang. Iya, betul. Dan ini akarnya dalam banget di prasejarah kita. Bukan fenomena baru. Ini titik balik yang mengubah arah evolusi budaya kita secara fundamental. Ya, seperti yang dibahas di bab 2 ini, mulai dari 200.000 tahun lebih yang lalu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau koneksi dan ukuran jaringan itu sepenting itu buat kemajuan, kayak kasus Tasmania tadi, apa artinya buat dunia kita sekarang ya? Dunia yang secara teknologi kan makin nyambung nih. Tapi di sisi lain, kayaknya ada juga ancaman pecah belah, isolasi dalam bentuk baru. Gimana tuh kira-kira? Coba direnungkan.